Buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Anggota DPRD Kota Manado Frederick Tangkau dari Partai Nasdem melaksanakan reses yang kedua tahun 2021, di kediamannya Manado tanggal 24 Agustus tahun 2021. Reses tersebut dilaksanakan di kediamannya di Kelurahan Pakoa Lingkungan 3 Kecamatan Wania Kota Manado. Reses ini dilakukan dua sesi pertama dilakukan pada pukul 4 sore dan pukul 7 malam. Di sesi kedua beberapa masyarakat menyampaikan aspirasi mereka di antaranya, BPJS, dana duka, lahan pekuburan, dana sosial, dan dana rohaniawan. Berikut video aspirasi masyarakat Kota Manado. Lingkungan. Ada beberapa masyarakat yang masih kekurangan bantuan dalam BPJS Mandiri. Ada beberapa masyarakat yang pada saat itu masih kebingungan untuk mengurus dari BPJS Mandiri, mereka mau ke BPJS pemerintah karena masyarakat tersebut itu sangat-sangat memang kekurangan. Jadi pada saat saya menjabat, mereka lapor kepada saya saat saya sudah mau dieksekusi. Jelas-jelas ini memang dieksekusi, Pak, karena di tengah jalan kondong kasih ancol Pak orang. Jadi memang sebenarnya kalau orang cerdas kasih kelar juga 1 tahun ini. Mereka orang kurang cerdas, makanya orang berhenti di tengah jalan. Jadi itulah Pak pertanyaan saya begini, kalau boleh Bapak Dewan yang terhormat Bapak Freddy Tangkau kiranya dapat bisa membantu untuk masyarakat yang ada di Kelurahan Makeret Barat, lebih khusus masyarakat lingkungan 2 Kelurahan Makeret Barat yang ingin membuat BPJS pemerintah. Menanyakan soal lahan pekuburan yang disediakan oleh pemerintah Kota Manado. Katanya itu gratis. Tetapi ada kejadian minggu kemarin, kebetulan itu masih anggota keluarga saya. Waktu mau dibawa ke lahan pekuburan, mungkin petugas yang di sana meminta biaya, apakah itu dipungut biaya pada saat kita melakukan penguburan di lahan Pemkot tersebut, karena setahu kita itu dibilangnya gratis. Terima kasih. Saya Hasna Dayo dari Kelurahan Istiqlal. Kita cuma mau bilang, baru-baru ini kan ada beberapa keluarga yang meninggal, tapi itu DP dana duka kata orang bilang kayak sebenarnya ada. Jadi orang bingung kan, so kasih masuk ini DP segala rupa, kok sampai sekarang belum ada DP kejelasan. Dan jadi kasih karena dan orang berpikir sekarang ini kubur semua bayar. Segala rupa bayar. Jadi kan kalau ada kasih itu dana duka sedikit membantu dong. Jadi cuma itu ya, terima kasih. Nama saya Yulita Montung. Saya berasal dari Kelurahan Makeret Barat Lingkungan 3. Yang saat ini yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Dewan, ini masih ada keterkaitan dengan program pemerintah Kota Manado yang pada masa lalu Bapak Wali Kota Feki Lumentut bersama dengan Wakil Wali Kota Bapak Mur Bastian. Tentunya di dalamnya ada keterkaitan dengan dana lansia, dana duka. Namun pada saat ini belum ada beberapa juga yang belum terrealisasi dan sudah menjadi satu polemik sekarang pembicaraan di mana untuk pemerintahan sekarang, di mana mereka mengatakan bahwa anggaran tersebut tidak dianggarkan. Jadi yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak, apakah itu benar atau salah? Salam sehat ya, gimana? Saya Hari Lampus, bekas Kepala Lingkungan 2 Bumi Beringin.
siap. Ya, ya. Ini teman-teman ada berharap kehadiran. Mana hadirin? Gimana? Ya. Ya, lanjut. Oh iya. Ya, ya. Lanjut. Sampai ketua kayaknya ketua Pak. Bagaimana Bapak apa yang Bapak dengar sekarang perekrutan kali itu banyak macam-macam. Misalnya ada yang menggunakan ijazah palsu. Bapak kan sebagai pengawas pemerintahan. Bagaimana Bapak menanggapi orang-orang yang menggunakan jasa palsu tapi digunakan oleh pemerintah sekarang? Ya, lanjut. Ya, ya, terus. Saya tahu mereka yang hadir di tempat itu saat ini korban-korban PHK. Yang pertama dari Pak Roni menyangkut BPJS. Saya di awal bulan Februari tahun 2001 ini sudah sempat ketemu dengan Kepala BPJS Kota Manado. Dan kebetulan beliau itu ketenagakerjaan. Jadi beliau sudah sampaikan mereka sangat mendukung untuk kepentingan masyarakat. Nah, terkait dengan pengurusan mandiri ke BPJS pemerintah memang waktu 2019 juga saya sudah sempat ada, bahkan saya juga mengikuti dia punya alur untuk dari mandiri ke BPJS pemerintah, artinya sudah kurang mampu kan waktu itu, karena saya juga di Karangtaruna, itu kan saya ketua Karangtaruna kecamatan ini. Jadi memang itu ada prosedurnya nanti memang, jadi harus ada penghapusan dari BPJS mandiri dulu. Nah itu memang harus lewat dinas sosial dulu. Nanti mohon Pak Roni nama-nama yang memang itu kasih ke kita. Nanti kita akan ini ke dinas sosial, kemudian ke BPJS, baru ada verifikasi ke BPJS kesehatan. Sudah ada di media kan bahwa dan memang itu sudah menjadi pekuburan gratis. Sudah sampaikan di itu ada di Kayu Batu. Itu pekuburan. Awalnya itu untuk COVID, tapi ketika seiring berjalan waktu Pak mantan wali kota Pak Gesvel melihat kondisi kebutuhan masyarakat pada saat itu, makanya pekuburan itu digratiskan. Jadi itu gratis. Nanti coba kita minta data. Kalau memang di sana ada yang itu, ada kemungkinan jangan sampai ada yang memanfaatkan. Iya, memanfaatkan itu. Paling tidak sebenarnya itu so gratis itu pekuburan situ. Baru ada satu juga lahan di Kima, karena saya juga Komisi 3 yang sementara akan dikelola. Dan itu mungkin yang untuk pemerintah sekarang mengelola yang di Kima atas itu. Itu memang lahan yang kita sudah cross check lahan situ, cuman fasilitasnya belum ada. Ibu Hasna tentang dana duka dan bantuan sosial kan. Memang ini jadi polemik. Di era mantan wali kota 10 tahun, Bapak GSV Bumentut sudah menerapkan dana duka, program dana duka ke masyarakat yang kurang mampu. Itu sudah dari 10 tahun. Bahkan sebelum ada kabupaten kota lain di Manado lebih dulu ada dana duka. Nah memang saat ini mungkin sudah ada di manajemen. Pemerintah saat ini tidak menganggarkan dana duka untuk anggaran yang ke depan. Tapi kita sudah berjuang, artinya kita sudah menyampaikan di media dan juga di teman-teman bahwa kalau bisa itu dianggarkan, karena ini untuk kepentingan masyarakat. Ada muncul di media bahwa dana duka tidak tepat, ya. Tapi ketika saya melihat ke masyarakat, saya juga mengalami dalam hal apa yang saya alami. Beberapa hari yang lalu ada keluarga dan ketua lingkungan datang bermohon, ada salah satu anggota keluarga yang meninggal di sini di Buminyur tempat saya, tidak mampu membeli peti baju. Nah, sekarang sudah ada dana duka. Akhirnya ini ketua lingkungan sekarang berjalan di masyarakat.
minta ini bermohon bantuan. Saya dengan saya kasih ini untuk bantu kepada anggota keluarga yang meninggal yang tidak mampu. Pada akhirnya ya kita kembali ke masyarakat. Dana duka ini tidak tepat atau seperti apa? Yang pasti dana duka ini tepat untuk kepentingan masyarakat, apalagi mereka yang tidak mampu. Kalau boleh ini perubahan dianggarkan dan kami akan berjuang. Tapi kita kembali ke pemerintah. Sangat disayangkan kalaupun dana duka ini tidak dianggarkan. Karena ini betul tepat untuk masyarakat, apalagi yang kurang mampu. Jangan cuma prioritas di infrastruktur. Apalagi dengan kondisi saat ini lagi pandemi, masyarakat lagi susah. Banyak kejadian-kejadian di rumah sakit sekarang. Banyak masyarakat yang kurang mampu. Artinya kita mau lihat realitas sekarang ini kan. Realitas masyarakat lagi susah, terus nggak ada dana duka. Lanjut apalagi dana lansia, bantuan sosial yang sampai saat ini memang kita butuh. Nah ini yang kita akan tanyakan ke pemerintah, sejauh mana ini program pemerintah yang betul-betul menyentuh masyarakat. Bukan berarti infrastruktur tidak perlu, tapi orang melihat kondisi sekarang ini kan, ini masyarakat lagi susah, situasi pandemi, ada pembatasan dan sebagainya. Perekonomian pasti, pendapatan dan segala macam bagi masyarakat yang pendapatan harian toh sangat sulit. Nah ini sangat disayangkan. Ya kita berharap pemerintah saat ini boleh memperhatikan lebih utama adalah kepentingan masyarakat. Chandra Mato Sulut Headline News melaporkan dari Sulawesi Utara.